Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 29. Betapapun gagahnya Chia Giokeng, namun karena di situ terdapat Liong Bukong yang amat lihai, sedangkan Bong Kai Tosu dan 20 orang anggota Pek Lian Kau ini pun masing-masing bukanlah orang lemah. Tentu saja dalam waktu singkat Giokeng terdesak hebat. Dahi dan lehernya sudah bercucuran peluh dan tangannya yang memutar pedang dan selalu menangkis senjata lawan yang sedemikian banyaknya sudah terasa pegal dan lelah. Pergunakan jala. Bong Kai Tosu yang ingin memenuhi permintaan Liong Bukong memberi aba-aba. Tokoh Pek Lian Kau ini tahu betapa pentingnya menangkap hidup-hidup putri ketua Chin Ling Pai itu. Bukan hanya untuk menyenangkan hati Liong Bukong yang dianggap sekutu dan diharapkan membantu Pek Lian Kau, akan tetapi juga untuk menaklukkan ketua Chin Ling Pai yang demikian saktinya, jalan terbaik adalah menawan putrinya ini. 4 orang anggota Pek Lian Kau yang ahli menggunakan jala, kini telah maju mengurung dari 4 penjuru, di antara semua orang yang masih terus mengeroyok darah itu. Giokeng maklum akan bahaya ini maka matanya selalu mengawasi gerak-gerik 4 orang yang mencari kesempatan itu sambil tetap memutar pedang ke kanan kiri, atas dan bawah untuk menghalau pergi setiap senjata pengeroyok yang datang menyambar. Tiba-tiba yang dikhawatirkan itu terjadilah. Sebuah jala dilempar dari arah belakangnya, mendatangkan suara bersiutan dan jala itu berkembang lebar, menerkam ke arah dirinya. Maklum bahwa sekali terkurung dalam terkaman jala keadaannya akan menjadi berbahaya sekali, Giokeng kembali mengeluarkan suara lengkingan tinggi, di antara hujan senjata itu memutar tubuhnya dan pedangnya bergerak ke arah bayangan lebar hitam yang menerkam itu. Terang! Cering, ker! Pedangnya bergerak secara luar biasa sekali dan si pemegang jala berteriak kaget ketika jala itu terbabat putus-putus dan robek oleh pedang Giokeng yang kembali sudah memutar senjatanya untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi gerakan ini membuat Giokeng kurang dapat mempertahankan tubuh belakangnya dan pada saat jala pertama robek, jala kedua sudah datang dari arah belakang pula, menerkam tubuhnya. Giokeng berseru kaget, meronta dan menggunakan pedangnya untuk membabat jala. Akan tetapi karena jala itu sudah menyelimutinya, gerakannya tentu saja menjadi kacau dan sukar. Betapapun juga, andai kata 2 helai jala yang lain tidak segera menerkam dirinya, tentu dia akan berhasil meloloskan dirinya dari jala kedua tadi. Kini tubuhnya tertutup dan diselimuti 3 helai jala dan dia seperti seekor ikan yang tak berdaya, hanya dapat meronta-ronta dan memaki-maki. Liong Bukong manusia iblis! Pengecut tak tahu malu, menggunakan cara yang curang. Lepaskan jala ini dan mari kita bertanding sampai mati. Hahaha, Keng Moi, manisku. Sayang kalau sampai kau mati sebelum kau menjadi milikku dan sebelum aku menikmatimu sepuas hatiku. Hahaha. Laki-laki tak tahu malu, mulutmu kotor sekali. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan sesosok bayangan manusia berkelebat datang, menyambar ke arah Giokeng yang tertutup jala. Kedua tangan orang itu bergerak merenggut jala-jala itu, terdengar suara nyaring dan 3 helai jala itu robek semua, pemegang talinya terpelanting dan dalam sekejap mata saja Giokeng bebas kembali. Terima kasih, Kun Liong. Giokeng berkata dan pedangnya sudah berkelebat mengamuk sehingga dalam kemarahannya itu gerakannya menjadi luar biasa sekali dan robohlah 2 orang pengeroyok. Dia hendak menerjang Liong Bukong yang amat dibencinya itu, namun dia dihalangi oleh para anggota Pek Lian Kau sehingga membuat hati gadis ini makin marah. Sementara itu, Kun Liong tersenyum gembira mendengar suara Giokeng yang menandakan bahwa gadis itu benar-benar telah pulih kembali ingatannya, kembali seperti Giokeng dahulu, darah yang amat cantik jelita, yang sampai sekarang bentuk hidungnya membuat dia terpesona kagum, darah yang periang, liar dan galak, yang menyebut namanya begitu saja padahal sudah sepatutnya kalau darah itu menyebutnya kakak atau suheng, baik dipandang dari segi usia maupun hubungan. Karena gembiranya, Kun Liong sampai kurang memperhatikan dan baru dia sadar ketika melihat Liong Bukong menekan-nekan batu di dinding karang dan tahulah dia bahwa pemuda itu tentu menggerakkan alat rahasia maka secepat kilat dia meloncat ke arah Liong Bukong sambil membentak. Engkau manusia berakhlak rendah sekali. Liong Bukong menyambut sambaran tubuh Kun Liong itu dengan tusukan pedangnya sambil membalikkan tubuh setelah dia berhasil memberi isyarat kepada Pek Lian Kau tentang bahaya yang lebih besar lagi. Pedang Lui Kong Kiam di tangannya berubah menjadi sinar kilat menyambar ganas, meluncur ke arah dada Kun Liong yang sedang menerjangnya.
Sing! Wut, plak-plak! Tubuh Liong Bukong terbanting keras ke kiri ketika tusukannya itu dapat dihindarkan oleh Kun Liong yang melempar tubuh ke kiri. Kemudian dari samping dia mendorong ke arah Liong Bukong dengan kedua tangannya, mengerahkan sinkangnya. Liong Bukong terkejut dan berusaha menangkis, akan tetapi dua kali benturan itu membuat tubuhnya terbanting dan tergetar hebat. Masih untung bagi Liong Bukong bahwa sampai saat itu, Yap Kun Liong masih saja merasa tidak suka untuk membunuh, maka dorongan tangannya tadi pun hanya dilakukan dengan pengerahan tenaga secukupnya saja untuk mengatasi lawan. Andai kata Kun Liong berniat membunuh, agaknya dengan pengerahan sinkang sekuatnya, Liong Bukong tentu takkan dapat bangun kembali. Namun, harus diakui bahwa Liong Bukong juga lihai. Setelah terbanting keras seperti itu, dia masih mampu terus menggulingkan tubuhnya menjauhi Kun Liong dan dari tangan kirinya ketika dia bergulingan itu menyambar sinar-sinar hijau ke arah Kun Liong. Pemuda ini dengan tenangnya mengebutkan kedua lengan bajunya dan senjata-senjata rahasia kecil-kecil berupa duri hijau yang beracun itu semua runtuh ke atas tanah. Pada saat Liong Bukong sudah meloncat berdiri dan siap lagi menghadapi lawan yang dia tahu amat lihai ini, muncullah sepasukan orang-orang Pek Lian Kau yang jumlahnya belasan orang, dipimpin oleh Lo An Kai Tosu, Ouyang Bou dan Lau Kim In. Ketika mereka ini melihat betapa Chia Giokeng dan Yap Kun Liong mengamuk, cepat mereka sudah menerjang maju. Giokeng, hati-hatilah! Kun Liong berseru sambil melompat jauh ke tempat Giokeng. Dia tidak khawatir menyaksikan begitu banyak lawan, akan tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan Giokeng karena melihat betapa Giokeng bertempur dengan kemarahan meluap-luap. Hal ini membahayakan darah itu, apalagi setelah dia melihat munculnya lawan-lawan tangguh seperti Ouyang Bou, Lau Kim In, dan Lo An Kai Tosu. Giokeng juga melihat munculnya pasukan baru, maka dia maklum akan maksud hati Kun Liong. Tanpa bicara apa-apa, kedua orang ini lalu memasang kuda-kuda saling membelakangi, dengan demikian bagian belakang mereka terlindung, mereka saling melindungi dan hanya menghadapi lawan yang berada di depan dan kanan kiri saja. Dalam kesempatan selagi menanti datangnya serbuan para pengeroyok yang jumlahnya amat banyak itu, Giokeng berbisik tanpa menoleh. Kun Liong, kau maafkan semua kesalahanku dan terima kasih atas bantuanmu. Terharu hati Kun Lain mendengar ini. Hus, bisiknya kembali. Bukan waktunya berbicara, sayang. Kita menghadapi bahaya. Liong Bukong yang menyaksikan betapa kedua orang itu berbisik-bisik, menjadi panas hatinya dan segera dia berseru. Serbu, lalu memelopori penyerangan itu yang diikuti oleh semua orang. Yap Kun Liong telah melihat datangnya seorang anggota Pek Lian Kau yang memegang toya dan yang memang telah diincarnya maka secepat kilat dia mencelat ke kiri, ke arah orang ini. Kedua tangannya bergerak dan orang itu roboh tertotok dan toyanya telah terampas secara yang dia tidak ketahui bagaimana. Kun Liong menggunakan tenaganya mematahkan toya itu di tengah-tengah dan di kedua tangannya telah tampak sepasang tongkat pendek yang segera dimainkan dengan ilmu tongkat Siang Liong Pang, sepasang naga, yang dahulu dia pelajari dari Bun Huat Tosu. Terdengar suara terang-terang ketika banyak senjata lawan terlempar ketika bertemu dengan sepasang tongkat ini. Juga Giokeng sudah mengamuk dengan pedangnya, merobohkan dua orang lagi dengan cepatnya. Melihat ini, Ouyang Bou dan Lau Kim In lalu menerjang ke depan, membantu Liong Bukong mengeroyok Kun Liong, sedangkan Bong Kai Tosu dan Lo An Kai Tosu mengeroyok Giokeng. Tentu saja selain mereka, para anak buah Pek Lian Kau juga ikut pula mengeroyok dan sungguh pun mereka itu bukan merupakan lawan tangguh bagi Kun Liong dan Giokeng, namun jumlah mereka yang amat banyak itu merepotkan juga. Karena khawatir akan keselamatan Giokeng sedangkan dia sendiri didesak oleh tiga orang yang cukup lihai itu, Kun Liong sengaja menahan pedang Lau Kim In dengan tongkatnya sambil berkata. Setangkai bunga mawar indah bersih dari gobi tercemar dalam lumpur. Lau Kim In menjadi merah mukanya dan dia menarik pedangnya untuk ditikamkan ke lambung Kun Liong, dan pada saat itu, Ouyang Bou yang juga mengerti akan sindiran ini sudah menggerakkan pedang ularnya ke arah leher Kun Liong. Terang. Cering. Kun Liang menangkis sambil meloncat ke atas untuk mengelak sambaran pedang Liong Bukong yang menggunakan kesempatan tadi untuk membabat ke arah kakinya. Kasihan Sin Kou tidak tahu betapa Pek Eng Kiam Hoat ciptaannya itu dipergunakan untuk membantu pemberontak dan penjahat. Yang menjadi guru, mati pun tidak bisa meram, apalagi masih hidup.
Kim Lau Kim In menjerit karena tidak tahan lagi mendengar sindiran itu, air matanya bercucuran dan betapapun kerasnya hati wanita ini, karena selama ini penderitaan batinnya sejak dia menyerahkan dirinya kepada Ouyang Bowu ditekan-tekan, seolah-olah dibuka bendungannya oleh Kun Leong. Lau Kim In mundur-mundur dan mukanya pucat sekali. Melihat ini, Ouyang Bowu marah bukan main. Manusia bermulut lancang dan beracun. Kedua tangannya bergerak dan serangkum sinar merah menyambar ke arah seluruh tubuh Kun Leong. Pemuda ini terkejut karena mengerti bahwa itulah jarum-jarum merah yang pernah membuat kepalanya gundul. Cepat dia memutar kedua tongkatnya sambil meloncat ke kiri. Sebagian dari jarum-jarum merah beracun itu dapat dia pukul runtuh dan sebagian lagi dapat dia elakkan. Aduh! Tiba-tiba terdengar Giok Keng menjerit dan bukan main kagetnya hati Kun Leong karena baru dia teringat bahwa di belakangnya terdapat Giok Keng sehingga ketika dia mengelak tadi, jarum-jarum merah langsung menyambar tubuh darah itu dan mengenai bagian belakang tubuhnya. Celaka, serunya dan cepat dia memutar tongkat membalikkan tubuh. Melihat Giok Keng limbung dan hampir jatuh, Kun Leong cepat membuang kedua tongkatnya, menyambar pedang dari tangan Giok Keng dan memondong tubuh yang lemas itu, memanggulnya dan dia melindungi tubuh mereka berdua dengan pedang Giok Keng yang diputar amat cepatnya sehingga tampaklah gulungan sinar berkilauan yang menyelimuti tubuh mereka berdua. Semua senjata yang bertemu dengan sinar bergulung-gulung ini terpental dan semua pengeroyok menjadi gentar dan mundur kembali. Kepung, jangan biarkan dia lolos. Leong Bukong berteriak keras. Khawatir juga ketika melihat betapa Lau Kim In sudah lari dari tempat itu dikejar oleh suaminya, Ouyang Bowu. Dengan perginya dua orang yang lihai ini, terutama Ouyang Bowu dia merasa kehilangan tenaga bantuan yang boleh diandalkan. Baiknya Giok Keng sudah terluka dan Kun Leong sedang memanggul tubuh darah itu, maka dia bersama Loan Kai Tosu dan Bong Kai Tosu, dibantu oleh hampir 30 orang anak buah Pek Lian Kau, yaitu sisa mereka yang belum roboh, mengurung dan mendesak Kun Leong, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Repot juga Kun Leong dikeroyok demikian banyak dalam keadaan seperti itu. Tentu saja andai kata Giok Keng tidak terluka, mereka berdua masih akan sanggup menandingi mereka semua setelah Ouyang Bowu dan Lau Kim In pergi, dan agaknya akan mudah dapat meloloskan diri. Akan tetapi sekarang, setelah Giok Keng terluka dan pingsan dalam panggulannya, tentu saja membuat gerakannya tidak leluasa lagi. Kekhawatirannya terhadap Giok Keng yang telah terkena jarum merah Ouyang Bowu yang dia tahu amat berbahaya, membuat hatinya terasa tidak karuan dan akhirnya dia menjadi marah. Dengan pekik melengking keras yang merobohkan beberapa orang anggota Pek Lian Kau yang kurang kuat, dia lalu membentak. Leong Bukong, kalau kau tidak menarik mundur semua orang ini, terpaksa aku akan membunuhmu. Leong Bukong terkejut, akan tetapi dia mengira bahwa pemuda itu hanya menggertaknya saja karena dalam keadaan terdesak, maka dia tertawa. Kepung dia. Bunuh pemuda pengacau ini. Kun Leong menjadi mata gelap. Sejak kecil dia tidak suka akan kekerasan, tidak suka memukul orang apalagi membunuh merupakan pantangan besar baginya. Kini, gelisah akan keselamatan Giok Keng dan melihat kekejaman hati Leong Bukong yang membuat gadis itu sengsara, dia menjadi mata gelap dan dengan bentakan nyaring dia menerima semua sambaran pedang ke arah tubuhnya, hanya melindungi tubuh Giok Keng. Berbaring ketika senjata-senjata mengenai tubuhnya dia sudah menerjang maju dengan pedang Gin Huakia milik Giok Keng itu, menyerang Leong Bukong tanpa mempedulikan hujan senjata mengenai tubuhnya. Terdengar suara babik-buk dan semua senjata itu terpental kembali. Leong Bukong terkejut melihat sinar perak menyambar, cepat dia menangkis dengan Lui Kong Kiam. Cerang! Leong Bukong memekik kaget, pedangnya terlepas dari pegangan tangannya dan cepat dia melempar tubuhnya ke atas tanah. Kalau tidak cepat gerakannya ini, tentu dia telah menjadi korban pedang Gin Huakiam. Melihat serangannya hanya berhasil melepaskan pedang lawan yang dapat dengan cepat menghindar dengan cara melempar diri ke atas tanah, Kun Leong mengayun kakinya menendang ke arah kepala Leong Bukong. Bukong mengangkat kedua lengannya menangkis. Des! Tubuh Leong Bukong mencelat dan terguling-guling sampai 10 meter jauhnya. Dia dapat bangkit berdiri lagi dengan kepala pening dan mata berkunang, menggoyang-goyang kepalanya dan keringat dingin bercucuran keluar ketika dia melihat Kun Leong sudah dikepung lagi. Kini para pengeroyok itu atas komando Loan Kai Tosu yang cerdik, menunjukkan senjata mereka kepada tubuh Giok Keng.
Akal ini benar-benar membuat Kun Leong menjadi repot sekali. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri yang dapat dibuatnya kebal terhadap senjata dengan sinkangnya, akan tetapi Gyokeng yang pingsan itu tentu akan celaka kalau terkena senjata lawan. Lega dan girang juga hati Leong Buko melihat betapa lawan yang amat tangguh itu kini dikepung ketat. Dia hampir saja celaka tadi, seperti lolos dari lubang jarum. Dengan tulang-tulang tubuhnya terasa nyeri, dia berjalan terpincang-pincang mencari senjatanya yang tadi terlepas. Akhirnya dia melihat senjata pedangnya itu dan dengan cepat dia berlari menghampiri untuk mengambilnya. Selagi tangan Bukong meraih pedang, tiba-tiba ada sebuah kaki kecil yang menginjak pedang itu. Bukong terkejut akan tetapi dia sudah memegang gagang pedangnya, maka sekuat tenaga dia membetot gagang pedang itu dan pedang yang terinjak kaki kecil itu tidak berkutik sedikit pun. Betapapun Bukong mencabut sambil mengerahkan tenaga, sia-sia saja karena pedang itu seakan-akan telah menjadi satu dengan kaki yang menginjaknya. Bukong cepat mengangkat mukanya dan kaki itu ternyata milik seorang gadis cantik dan gagah, seorang dara cantik yang matanya begitu tajam dan bening, indah seperti mata burung hong, seorang gadis berpakaian ringkas dan tampak dua batang pedang di tubuhnya, satu di punggungnya dan sebatang lagi diikat pinggangnya yang merupakan pedang pendek. Leong Bukong terbelalak ketika dia mengenal wajah gadis yang cantik namun dingin dan angkuh itu. Kau. Gyokong Chuyo Bikiok, katanya memandang kepada hiasan burung hong dari Kumala yang menghias baju di dada gadis itu. Rasa terkejut dan heran bercampur dengan harapan dan kegirangan. Dia terkejut dan heran melihat kelihayan gadis ini yang mampu menginjak pedangnya sedemikian kuatnya sehingga dia sendiri tidak dapat menariknya kembali, dan dia girang dan penuh harapan akan mendapat bantuan gadis ini. Bukankah Hyo Bikiok ini dapat dikatakan segolongan dengan dia? Bahkan guru gadis ini, Bulengci yang berjuluk Siang Tok Moli pernah bersekutu dengan ibunya, dan hiasan burung hong Kumala di dada gadis itu pun adalah pemberian ibunya. Maka dia cepat melepaskan gagang pedangnya, bangkit berdiri dan berkata sambil tersenyum, girang. Ai, kiranya Kiok Moy yang datang. Dan kau hebat sekali. Kiok Moy, kebetulan kau datang, marilah membantu kami menaklukkan iblis itu. Dia menuding ke arah Kun Leong yang masih mengamuk dan dikepung ketat seperti seekor jengkerik dikeroyok segerombolan semut. Siapa adikmu? Leong Bukong, aku datang untuk mengambil nyawamu. Tentu saja Leong Bukong merasa kaget bukan main sampai matanya terbelalak dan dia tidak dapat menjawab. Ambil pedangmu dan bersiaplah, kata pula Hyo Bikiok dengan suara dan pandang mata dingin. Terpaksa Bukong mengambil pedangnya yang sudah dilepaskan oleh kaki Bikiok dan dia membantah. Hyo Bikiok, lupakah kau bahwa kita segolongan? Lihat, Gyokong Chu itu masih berada di dadamu. Bukankah itu pemberian ibuku? Hyo Bikiok menjebikan bibirnya yang merah. Memang kubawa dan tadinya akan kukembalikan kepada Kui Eng Nio Chu, sayang dia telah mampus, karena itu biarlah kukembalikan kepada putranya. Nih, terimalah kembali. Tiba-tiba sekali, dengan kecepatan yang tidak terduga-duga oleh Bukong, tangan kiri gadis itu merenggut hiasan itu dan secepat kilat pula perhiasan dari Kumala itu telah melayang menyambar antara kedua mata Bukong. Pemuda ini berseru kaget, cepat dia mengelak dengan merendahkan tubuh dan menundukkan kepala. Set! Perhiasan itu melayang lewat di atas kepalanya dan menancap di dinding karang. Dan pada saat itu, Bikiok telah menerjangnya dengan pedang pendek di tangan kiri. Demikian cepatnya gerakan Bikiok, begitu melontarkan perhiasan tadi terus langsung mencabut pedang di pinggang dan langsung pula menyerang, sehingga Bukong terkejut setengah mati, cepat menangkis. Cering-terang. Ya. Leong Bukong kembali terkejut. Tangannya sampai tergetar hebat ketika pedangnya bertemu dengan pedang di tangan kiri gadis itu. Akan tetapi dia tidak sempat terheran lebih lama lagi karena kembali pedang gadis itu telah menyambar dengan kecepatan dan kekuatan yang amat luar biasa. Bukong menangkis dan berusaha untuk balas menyerang, namun dalam waktu 20 jurus lebih saja dia telah terdesak hebat sekali. Tiba-tiba, selagi Bukong membalas dengan bacokan dahsyat, Bikiok menangkis dengan pedang kirinya sambil mengerahkan sinkang dan pedang itu bergetar sedemikian hebat lalu diputar-putar sehingga pedang Bukong ikut pula terputar tanpa dapat ditahannya lagi. Dan secepat kilat,
Tangan kanan Bi Kiok bergerak dan hanya tampak sinar berkelebat ketika pedang panjang telah tercabut dari punggungnya dan di lain saat pedang itu telah menembus dada Leong Bukong. Auheg! Tubuh pemuda itu terjengkang ketika Bi Kiok mencabut pedangnya. Sambil melihat tubuh pemuda yang berkelojotan di atas tanah itu, Bi Kiok menggunakan kakinya mencokel pedang Lui Kong Kiam, menyambar gagang pedang dengan tangannya dan menyelipkan pedang itu di pinggangnya pula. Sementara itu kedua pedangnya tadi sudah dengan cepat memasuki sarung pedang. Kemudian, dengan tenang dia menghampiri dinding karang, mencabut giok Hongcu dan sekali lempar perhiasan itu menancap di dahi Bukong, tepat di tengah-tengah dan tubuh yang berkelojotan itu diam, tak bergerak lagi. Kini Bi Kiok memandang ke arah pertempuran, mendengus perlahan dan tubuhnya mencelat ke medan pertempuran, pedang rampasan tadi digerakkan dengan tangan kirinya dan robohlah 4 orang pengeroyok. Selanjutnya, gadis ini mengamuk dengan pedang Lui Kong Kiam sehingga dalam waktu singkat, terjungkal tidak kurang dari 8 orang anak buah Pek Lian Kau. Tentu saja semua pengeroyok terkejut sekali dan mereka menjadi gentar. Cepat mereka meninggalkan Kun Leong dan Bi Kiok, mundur ke dalam guha di mana sudah dipasangi alat-alat rahasia jebakan. Akan tetapi kedua orang muda itu tidak mengejar, melainkan berdiri saling berpandangan, Bi Kiok dengan pandang mata dingin, Kun Leong dengan mata terbelalak keheranan. Engkau, Bi Kiok. Kun Leong, engkau masih belum lupa kepadaku, suara Bi Kiok dingin dan matanya menatap tajam ke arah gadis yang pingsan di panggulan pemuda itu. Melupakan engkau? Mungkin yang lain-lain aku dapat melupakan, akan tetapi betapa mungkin aku melupakan matamu yang bersinar indah seperti bintang pagi itu? Bi Kiok menjebikan bibirnya, dan mendengus. Perayu yang mata keranjang. Dia memutar tubuhnya dan sekali meloncat dia telah melayang jauh ke depan lalu lari cepat sekali. Bi Kiok. Kun Leong memanggil akan tetapi gadis itu berlari terus. Terpaksa dia pun berlari membawa tubuh Giok Keng yang masih pingsan. Yang terutama sekali adalah keselamatan Giok Keng. Biarpun dia merasa terheran-heran melihat Bi Kiok yang sekarang memiliki ilmu kepandaian sedemikian tingginya, bahkan Leong Bukong dapat dibunuhnya dalam waktu singkat dan dia ingin sekali bicara dengan darah itu, namun melihat keadaan Giok Keng, dia harus lebih dulu menyelamatkan gadis ini. Dia tahu betapa jahatnya jarum merah Ouyang Bo itu. Setelah berlari-lari menuruni bukit dan jauh sekali meninggalkan sarang Pek Lian Kau, akhirnya Kun Leong tiba di sebuah dusun dan cepat dia mencari rumah penginapan. Seorang pelayan menyambutnya dengan mata terbelalak heran memandang kepada wanita muda yang pingsan dalam pondongan pemuda itu. Adikku ini sakit parah, harap kau cepat menyediakan kamar untuk kami agar dia dapat kuobati, kata Kun Leong, tanpa banyak cakap lagi. Pelayan itu seorang tua yang baik hati. Melihat keadaan Giok Keng yang pucat dan pingsan, dia cepat membawa mereka ke sebuah kamar yang cukup besar, kemudian memenuhi permintaan Kun Leong menyediakan sebaskom air mendidih yang dia taruh di dalam kamar dan cepat dia meninggalkan mereka pergi. Kun Leong mulai bekerja, tanpa ragu-ragu lagi dia menanggalkan pakaian Giok Keng berikut sepatunya dan menyelimuti tubuh yang telanjang itu dengan sehelai selimut. Dia membalikkan tubuh darah itu menelungkup dan memeriksa tubuh belakangnya. Terdapat 5 batang jarum merah menancap di tubuh belakang dari punggung sampai ke pinggul. Dan jarum-jarum itu menancap dalam sekali sampai yang tampak hanya sedikit ujungnya membayang di bawah kulit yang telah mulai membiru kemerahan. Setelah memeriksa sejenak, Kun Leong cepat menggunakan air mendidih untuk membasahi bagian luka itu sehingga kulit dagingnya di bagian itu yang terkena air panas menjadi lemas dan lunak. Kemudian, sambil duduk bersila di pinggir pembaringan, Kun Leong menggunakan kedua telapak tangannya ditempelkan kepada luka jarum itu sambil mengerahkan sinkangnya. Hawa yang amat kuat tergetar melalui lengannya dan setibanya di telapak tangannya, hawa yang merupakan tenaga sakti itu menyedot. Inilah tenaga Tikai Beng yang sudah dikendalikan sehingga tenaga menyedotnya yang hebat itu dapat dicurahkan dan dipusatkan pada lubang kecil bekas jarum. Setelah kedua lengan itu menggigil beberapa lamanya, Kun Leong menarik kembali kedua tangannya dan 2 batang jarum menempel di telapak tangannya. Dengan alis berkerut dia menyimpan 2 batang jarum itu, kemudian berturut-turut dia berhasil menyedot 5 batang jarum itu dari tubuh Giok Keng. Setelah 5 batang jarum itu terambil semua, pekerjaan Kun Leong masih jauh daripada selesai.
Biarpun jarum-jarum itu telah dikeluarkan, namun racunnya sudah mengeram di tubuh dan dia tadi sebelum mengambil jarum telah menotok beberapa bagian jalan darah untuk mencegah racun itu menjalar ke jantung. Kini, kembali dia menggunakan sinkang dari kedua telapak tangannya untuk menyedot dan melebarkan luka-luka itu, kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mendekatkan mukanya dan dengan mulutnya, dia menyedot luka-luka itu satu demi satu. Darah menghitam yang tersedot keluar dari luka itu, diludahkannya ke lantai, kemudian menyedot lagi sampai berkali-kali. Ketika melakukan ini, dia bukannya tidak sadar akan keindahan tubuh belakang darah itu yang polos, dengan kulit putih kuning dan bersih halus, namun dengan penuh keyakinan bahwa dia melakukan semua ini untuk menyelamatkan nyawa Gyokeng, maka segala bentuk khayal yang mendatangkan nafsu berahi sama sekali tidak menampakkan bayangannya. Setelah di setiap luka dia menyedot tidak kurang dari 5 kali, barulah yang tersedot keluar dari luka kecil itu darah merah. Ketika melakukan penyedotan dengan mulutnya untuk yang terakhir kali, di luka yang berada paling bawah, yaitu di belahan Bukit Pinggul, tiba-tiba dia mendengar suara halus di luar jendela dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Kun Leong tidak berani memecah perhatian karena pengobatan dengan sinkang itu membutuhkan pengerahan tenaga dan perhatiannya. Disangkanya bahwa tentulah pelayan tadi yang mengintai untuk melihat bagaimana keadaan wanita sakit itu. Setelah melihat bahwa 5 luka itu sudah bersih dan menjadi merah darah, dengan hati-hati Kun Leong mencucinya dengan air panas, menutupnya dengan kain bersih lalu membalikkan tubuh Gyokeng yang masih pingsan. Wajah darah itu masih pucat tetapi sinar kebiruan telah lenyap dari wajahnya. Kun Leong membetulkan letak selimut yang menutupi seluruh tubuh gadis itu, kemudian dia memasukkan kedua tangannya ke dalam selimut, meletakkan kedua telapak tangannya ke bawah dada, memusatkan seluruh batinnya agar tidak sampai tergoda oleh bayangan yang bukan-bukan mengenai tubuh darah yang terlentang di depannya, kemudian dia menyalurkan sinkang. Hawa yang hangat memasuki tubuh darah itu dan membantu kelancaran jalan darahnya, juga mengusir hawa beracun yang memenuhi dada rongga perutnya. Oh! Akhirnya terdengar darah itu merintih, pernapasannya menjadi normal kembali, jalan darahnya juga pulih, dia masih setengah sadar setengah pingsan. Cepat Kun Leong mengeluarkan kedua tangannya dari selimut karena dia tidak ingin gadis itu sadar mendapatkan kedua tangannya masih terletak di atas dada dan perutnya. Wajahnya agak pucat dan napasnya agak memburu karena dia telah mengeluarkan banyak tenaga saktinya. Pada saat itulah, setelah perhatiannya terhadap Gyokeng terlepas, dia baru mendengar bahwa benar-benar ada orang di luar kamar itu, mengintai di depan pintu. Dia menjadi curiga sekali dan sambil meloncat ke dekat pintu dia membentak. Siapa di luar? Tiba-tiba dari luar terdengar suara orang mendengus marah, daun pintu ditendang terbuka dan seorang gadis cantik yang langsung menyerang dengan tusukan pedang pendeknya yang dipegang dengan tangan kiri ke dada Kun Leong dengan kecepatan kilat. Dikyo! Kun Leong berseru kaget, miringkan tubuhnya ke kiri dan ketika pedang meluncur di sebelah kanannya, dia cepat menggerakkan tangan kanan menangkap pergelangan tangan gadis itu sambil mengerahkan sinkangnya karena begitu menyentuh lengan dia merasa ada tenaga dahsyat dari lengan itu keluar menentang. Trang! Plok! Pedang itu terlepas dari pegangan tangan kiri Bikiok yang seperti lumpuh oleh pegangan tangan kanan Kun Leong tetapi dengan kemarahan meluap-luap gadis itu menggunakan telapak tangan kanannya menampar pipi kiri pemuda itu. Kun Leong meringis, pipinya terasa panas dan pedih, tentu giginya sudah rontok semua kalau dia tadi tidak menerima tamparan itu dengan pengerahan tenaga. Laki-laki cabul! Laki-laki mata keranjang! Yo Bikiok memaki ketika melihat Gyokeng yang sudah sadar dan memandang dengan mata terbelalak itu berada dalam keadaan telanjang bulat dan hanya menutupi tubuhnya dengan sehelai selimut. Kedua kaki yang telanjang itu mencuat keluar dari dalam selimut. Oh! Bikiok, jangan! Kun Leong cepat menggunakan tangan kirinya untuk menangkap lengan kanan gadis itu, melihat betapa Bikiok sudah menggerakkan tangan kanan hendak mencabut pedang panjang di punggungnya. Dengan demikian, dia telah menangkap kedua lengan gadis itu yang meronta-ronta hendak melepaskan kedua tangannya. Bikiok, wah, sabarlah, mari kita bicara baik-baik. Kun Leong membujuk ketika gadis itu meronta-ronta, bahkan mengirim tendangan yang dapat dielakkannya, akan tetapi terpaksa dia tangkis dengan kakinya pula. Laki-laki buaya! Bikiok memaki lirih.
Dan aku selalu mengingat-ingat engkau, mengharap-harap, dan gadis itu terisak, lalu meronta-ronta makin kuat. Kiranya engkau laki-laki cabul yang mempermainkan setiap wanita yang kau tolong. Gyokeng yang sudah sadar dan sudah bangkit duduk sambil menyelimuti tubuh dengan selimut itu sudah mendengar cukup banyak dan jelas. Cepat dia melangkah turun dan sambil menyarungkan selimut itu rapat-rapat, dia berseru. Tahan dulu. Adik yang baik, engkau salah duga. Kun Leong telah menolongku dan karena aku terkena senjata rahasia yang amat berbahaya, dia tadi telah mengobatiku, jangan menyangka yang bukan-bukan. Aku adalah Chia Gyokeng, putri ketua Qin Lingpai, apa kau kira aku akan mudah saja dipermainkan orang seperti itu? Aku. Tiba-tiba Gyokeng menghentikan kata-katanya karena teringat betapa pernyataannya tadi berlawanan sekali dengan kenyataan. Dia berkata tidak mudah dipermainkan orang, akan tetapi buktinya, dia dipermainkan oleh Leong Bukong sampai hampir saja menjadi korban. Akan tetapi kata-katanya tadi sudah cukup bagi Bikiok. Ketika tadi dia mengintai dari balik jendela dan melihat betapa Kun Leong menciumi punggung dan pinggul telanjang gadis itu, hatinya panas dan marah bukan main. Selama ini dia selalu terkenang kepada Kun Leong yang dianggapnya sebagai pria yang paling baik dan hebat yang pernah dijumpainya, dan yang perjumpaannya ketika melihat Kun Leong dikeroyok orang-orang Pek Lian Kau tadi membuat dia girang sekali. Akan tetapi godaan Kun Leong yang memuji matanya membuat dia malu dan lari pergi, namun dia lalu membayangi Kun Leong yang membawa pergi Dara yang ditolongnya itu ke sebuah kamar di rumah penginapan. Dapat dibayangkan betapa kecewa dan marah hatinya melihat Kun Leong menciumi tubuh itu. Kini, mendengar keterangan Gyokeng yang ternyata adalah putri pendekar sakti ketua Qin Lingpai yang tentu saja sudah dikenal baik namanya itu, dia maklum bahwa dia telah salah sangka. Kiranya Kun Leong tadi bukanlah sedang menciumi punggung dan pinggul telanjang, melainkan sedang menyedot racun dari luka-luka di punggung dan pinggul. Ah! Aug! Dia terkejut dan merasa malu sekali, dan ketika Kun Leong melepaskan kedua tangannya, dia melangkah mundur, mukanya merah dan matanya terkejap-kejap malu. Kun Leong tersenyum lebar. Bagaimana, Bikiok? Apakah kau masih hendak menampar lagi mukaku? Ai, lama tak jumpa, engkau sekarang menjadi lihai luar biasa, ilmu kepandaianmu maju dengan amat pesatnya dan engkau makin cantik saja, apalagi kalau engkau memandang seperti itu. Mata yang berkejap-kejap malu itu seketika mengeluarkan sinar berapi, akan tetapi ketika bertemu pandang dengan Kun Leong dan melihat betapa mulut dan mata Kun Leong mentertawakannya, dia menjadi malu sekali. Ih, dengusnya, tubuhnya membalik dan dia berkelebat lenyap dari situ setelah menyambar pedang pendeknya yang tadi terjatuh. Bikiok! Hei, tunggu dulu. Akan tetapi Bikiok tidak peduli dan lari terus dengan amat cepatnya dan Kun Leong pun tidak mengejar, hanya berdiri di pintu dengan wajah berseri kemudian menarik napas panjang. Hebat sekali ilmunya berlari cepat, juga sinkang dan kepandaiannya. Lebih hebat dari tingkat gurunya sendiri, Kun Leong, engkau tidak pernah dapat menghilangkan watakmu yang nakal dan suka menggoda wanita, terdengar suara Gyokeng, dan ketika Kun Leong hendak membalik, Gyokeng cepat melanjutkan. Jangan menengok ke sini. Aku sedang berpakaian. Otomatis Kun Leong menarik kembali kepalanya yang hendak menengok tadi, kini berdiri menghadap keluar, bahkan menutupkan daun pintu agar tidak ada orang yang dapat melihat ke dalam kamar. Aku sudah selesai, Kun Leong. Barulah pemuda itu membuka daun pintu lalu memasuki kamar. Gyokeng sudah berpakaian lagi dengan rapi, dan duduk di atas ranjang. Kun Leong lalu duduk di atas bangku. Kun Leong, apakah kau mencinta gadis tadi? Bikiok? Ah, tidak, mengapa? Yang jelas, dia mencintamu, Kun Leong. Kun Leong memandang heran tidak percaya. Percayalah kepadaku, seorang wanita lebih awas dalam hal itu. Dia mencintamu sungguh-sungguh, Kun Leong, karena itu dapat dibayangkan betapa menyakitkan godaan-godaanmu tadi. Aku memang seorang yang serba canggung, selalu mendatangkan rasa tidak enak dalam hati dara-dara muda. Bahkan orang yang benar-benar kucinta pun merasa tidak senang dan marah. Gyokeng memandang tajam. Kun Leong, siapakah wanita yang kau cinta itu dan di mana dia?
Kun Leong mengangkat muka memandang, lalu menunduk dan menarik napas panjang lagi. Adalah. Kun Leong, mengapa kau tidak mau bercerita kepadaku? Aku telah berhutang nyawa kepadamu, padahal aku telah menyakiti hatimu ketika memutuskan tali perjodohan. Engkau seorang yang amat baik bagiku, akan tetapi sayang aku tidak cinta kepadamu dan anggaplah aku ini adikmu sendiri, Kun Leong, atau setidaknya, engkau masih terhitung suhengku, bukan? Nah, ceritakanlah semuanya kepada sumomu ini, siapa tahu aku akan dapat membantumu sebagai pembalasan budimu. Terharu juga hati Kun Leong mendengar ini. Memang, dia pernah merasa terhina ketika Gyokeng menyatakan tidak setuju akan perjodohan yang diikat ayahnya, apalagi ketika ternyata bahwa gadis ini malah memilih seorang pemuda iblis Leong Bukong. Kini, mendengar ucapan yang tulus dan terus terang dari gadis itu, dia merasa terharu. Gyokeng, bukan sama sekali bahwa aku tidak percaya kepadamu, hanya hal yang tidak menyenangkan perlukah diceritakan? Betapapun juga, mengingat bahwa nasibmu dalam percintaan juga amat buruk, baiklah aku akan bercerita kepadamu tentang gadis yang kucinta itu, yang bernama Pek Hong Ing. Maka berceritalah Kun Leong secara singkat namun lengkap tentang pengalamannya bersama Pek Hong Ing. Tentu saja tanpa menyinggung-nyinggung tentang sikap Hong Ing terhadap dirinya ketika dara itu hendak dibawa pergi oleh 3 orang lama yang amat sakti itu. Nah, sebenarnya aku sedang dalam perjalanan Mi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ngejar para pendeta lama yang telah membawa pergi Hong Ing itu, kalau perlu sampai ke sarang mereka di Tibet. Kun Leong mengakhiri ceritanya. Gyokeng mendengarkan dengan terharu, lalu berkata dengan penuh kekhawatiran. Agaknya 3 orang pendeta lama itu lihai bukan main, Kun Leong. Bagaimana engkau akan dapat berhasil pergi seorang diri ke sana? Apakah tidak sebaiknya kau minta bantuan ayah? Kun Leong menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri, dan aku yakin akan dapat mengatasi mereka. Dan bagaimana dengan engkau sendiri, Gyokeng? Setelah peristiwa menggemparkan di Peklian kau itu. Kun Leong menghentikan kata-katanya karena melihat dara itu menangis. Maklumlah dia bahwa dia telah menyentuh bagian yang menyakitkan hati, mengingatkan gadis itu akan aib yang telah menimpa dirinya, maka dia merasa menyesal sekali bertanya tadi. Maafkan, Gyokeng. Aku bukan bermaksud. Tidak apa, Kun Leong. Bukan salahmu. Melainkan aku sendirilah yang seakan-akan buta hati, mudah saja terbujuk dan tertipu oleh pemuda yang kelihatan tampan dan baik itu. Siapa mengira bahwa hatinya busuk seperti iblis? Ah, aku menyesal sekali, Kun Leong, Suheng. Aku harus menyebutmu Suheng sekarang. Aku menyesal sekali dan untung bahwa semua malapetaka itu belum terlambat, berkat kedatangan ayah dan kedatanganmu. Biarlah kesalahan kita yang lalu menjadi pengalaman, Sumoy, menjadi pelajaran bagi kita sehingga kesalahan macam itu tidak akan terulang lagi. Tidak mungkin terulang. Aku tidak akan mencinta siapapun, dan cintaku yang keliru terhadap iblis itu telah mati. Aku tidak mau sembarangan mencinta pria lagi sungguh pun banyak yang mencintaku. Sebenarnya, dahulu pun aku tidak mudah jatuh cinta. Sejak dahulu, banyak pria yang jatuh cinta kepadaku, Suheng. Dari para murid ayah di Chinlingpai sampai banyak laki-laki yang kutemui selama dalam perjalananku. Mereka semua bermuka-muka dan berusaha untuk menguasai hatiku, dan sikap mereka yang palsu dan memikat itu memuakkan hatiku. Cinta mereka itu semua palsu, sepalsu cinta iblis Leong Bukong. Aku muak dengan cinta kaum pria yang berhati palsu. Aku tidak maksudkan engkau, Suheng. Engkau adalah orang jujur dan terus terang mengatakan bahwa engkau tidak mencinta aku. Betapapun juga, nasib kaum wanita memang amat buruk, tidak seperti pria. Dalam soal perjodohan sekalipun, kaum wanita selalu harus tunduk. Dalam soal cinta pun, kaum wanita harus menerima dan menyesuaikan diri, tidak berhak memilih seperti pria. Betapapun besar cinta seorang wanita terhadap seorang pria, kalau si pria tidak mencintanya akan percuma saja dan tidak mungkin wanita berani mendesak yang berarti tidak tahu malu. Karena itu, aku merasa kasihan sekali kepada Bikiok dan kepada Visian. Mereka berdua benar-benar mencintamu, Suheng, akan tetapi engkau tidak membalas cinta mereka. Betapa sengsara hati mereka.
Kun Leong menarik napas panjang, apalagi teringat akan Vi Xiang, gadis yang telah menyerahkan kehormatannya kepadanya dan yang membuatnya menyesal bukan main kalau teringat akan peristiwa itu. Cinta memang hanya mendatangkan duka nestapa belaka, ataukah sebenarnya bukan cinta sejati yang mendatangkan duka itu? Bagaimanapun juga, kalau benar kata-katamu tadi bahwa Bi Kiok mencintaku, aku berani bertaruh apapun juga, Su Heng. Dia pasti mencintamu, dari pandang matanya, kata-katanya, sikapnya, jelas sekali tampak bahwa dia mencintamu. Sayang, akan patah harapannya kalau dia tahu bahwa pria yang dicintanya itu tidak akan membalasnya. Kalau begitu aku harus mencarinya, akan kuberitahukan secara terus terang agar dia dapat menghapus cinta yang salah alamat itu. Memang sebaiknya begitu, Su Heng. Biarpun pahit, namun keterus-terangan itu mungkin akan dapat menjadi obat mujarab, seperti kenyataan yang amat pahit membuat mataku terbuka. Akan tetapi, kemanakah kau hendak mencarinya? Melihat kemunculannya tadi, kurasa tempat tinggalnya tidak jauh dari dusun ini, atau mungkin juga di dusun ini. Betapapun, aku akan mencarinya, sekarang juga. Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini, Su Heng. Aku juga akan melakukan perjalananku. Kau harus beristirahat dulu. Aku telah sembuh, berkat pertolonganmu. Akan tetapi, kau hendak kemana? Entahlah, yang jelas aku tidak akan pulang dulu ke Chinlingsan sebelum aku berhasil membunuh iblis Leong Bukong itu. Ah, dia sudah tewas, Sumai. Baru teringat oleh Kun Leong bahwa dia belum menceritakan akan hal ini dan tentu saja gadis ini tidak tahu akan kematian Leong Bukong, karena ketika itu dia masih pingsan. Giok Keng terloncat dan memandang terbelalak, mukanya agak pucat. Betapapun juga, laki-laki yang pernah dicintanya itu dikabarkan tewas, dan tanpa disadarinya dia terkejut bukan main. Tewas? Kun Leong mengangguk. Tewas di tanganmu, Su Heng. Untung sekali tidak. Aku merasa ngeri kalau sampai membunuh orang. Dia tewas dalam tangan Yobi Kiok, dalam waktu hanya dalam belasan jurus sehingga aku merasa terheran bukan main menyaksikan kepandaian Bi Kiok. Padahal dahulu, dia tidak akan mampu mengalahkan Bukong. Giok Keng termenung. Mengapa? Mengapa Bi Kiok membunuhnya? Mungkin dendam antara guru. Bi Kiok adalah murid mendiang Siang Tok Moli Buleng Chi yang tewas di tangan Ibu Bukong, yaitu Kui Eng Nio Chu Ang Finio. Mungkin untuk membalas kematian gurunya, Bi Kiok yang sekarang lihai sekali itu membunuh Bukong, dan hal ini menguntungkan kita karena aku sudah payah juga menghadapi pengeroyokan sambil memondongmu. Kembali Giok Keng termenung, kemudian menarik napas panjang. Begitulah nasib manusia yang tersesat, akhirnya mampus di ujung senjata pula. Kalau begitu, tinggal orang-orang Peklian kau. Merekalah yang membantu iblis itu sehingga aku hampir saja tertimpa malapetaka hebat. Aku harus menghancurkan Peklian kau, Su Heng. Berhati-hatilah, Giok Keng. Mereka itu lihai sekali, terutama ketuanya. Aku tidak akan gegabah, Su Heng. Aku akan pergi ke kota raja, minta bantuan, kalau perlu akan menghadap Telo Cian Bue. Panglima Tehu? Giok Keng mengangguk. Syukur kalau dapat bertemu dengan ayah, kalau tidak tentu Lo Cian Bue itu akan tertarik dan suka mengirim pasukan, karena Peklian kau adalah perkumpulan pemberontak. Terserah kepadamu, akan tetapi hati-hatilah, Sumai. Aku sendiri akan menemui Bi Kiok, kemudian aku akan menyusul dan mencari Hong Ing ke Tibet. Aku hanya mendoakan semoga kau berhasil bertemu kembali dengan dia, Su Heng. Semoga kau tidak akan mengalami kegagalan dalam cinta kasih seperti aku. Mereka berpisah, dan melihat gadis itu pergi dengan kepala menunduk, Kun Leong menarik napas panjang dan hatinya merasa iba sekali. Tak disangkanya bahwa putri ketua Chin Lingpai akan mengalami nasib seburuk itu dalam hidupnya. Kalau saja di dalam hatinya ada perasaan cinta kepada Giok Keng seperti perasaannya kepada Hong Ing, tentu dia akan mengobati kepatahan hati gadis itu. Kembali dia menarik napas panjang lalu dia pun mulai dengan penyelidikannya, mencari Yobi Kiok di dusun itu. Memang tidak mudah mencari seorang dara seperti Yobi Kiok yang gerak-geriknya penuh rahasia itu. Biarpun Kun Leong telah bertanya-tanya kepada semua penghuni dusun itu, tidak seorang pun mengenal Yobi Kiok. Akhirnya Kun Leong mengambil keputusan untuk mencari sendiri di 2 buah dusun yang berada di daerah itu.
Sehari penuh dia mencari-cari di dusun pertama, kemudian hari berikutnya dia putar-putar di dusun kedua yang tak begitu besar, namun hasilnya sia-sia belaka. Dia sudah mulai putus asa dan malam itu dia membayangkan kemana dia harus mencari Bikiok kalau besok, di dusun ketiga, dia tidak dapat menemukan darah itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia pergi ke dusun ketiga, dusun terakhir yang terdapat di daerah itu. Dusun ini agak besar, seperti dusun pertama di mana dia mengobati Giokeng. Hari masih pagi sekali, akan tetapi telah banyak penduduk yang hilir mudik di jalan, mulai dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Kun Leong memasang mata, melihat orang-orang yang lalu lalang, juga melihat rumah-rumah dusun itu sebelum dia mulai bertanya-tanya apakah ada seorang nona bernama Yo Bikiok tinggal di dusun ini. Hup, hup, hup. Kun Leong tersenyum melihat seekor anjing yang keluar dari lorong dan menyalak-nyalak kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba dia membelalakkan matanya. Pepe! Serunya heran. Tak salah lagi, inilah anjing peliharaannya ketika dia masih kecil dahulu. Anjing berbulu putih yang menumpahkan obat di kamar ayahnya sehingga menjadi awal dari semua perubahan dalam hidupnya. Pepe! Kun Leong berlutut mengelus kepala anjing itu yang mulai menggoyang-goyangkan ekornya sambil mengeluarkan suara rintihan. Ternyata anjing itu pun mulai mengenal kembali Kun Leong. Ai! Pepe! Bagaimana kau dapat berada di sini? Kun Leong berkata dengan terheran-heran, masih ragu-ragu apakah benar ini anjing kesayangannya dahulu itu. Dia mendapat akal. Untuk mengetahui apakah benar ini anjing kesayangannya itu, dia harus tahu siapa kini yang memelihara anjing ini. Dengan gaya seperti ketika dia masih kecil memerintah anjing itu, dia bangkit berdiri, menuding dan berseru. Pepe, hayo pulang. Anjing itu mengeluarkan suara berkuik lalu membalikkan tubuhnya, terus lari. Ketika beberapa kali dia menoleh dan melihat Kun Leong mengikutinya setengah berlari, anjing itu kelihatannya girang sekali dan terus berlari keluar dari dusun itu melalui pintu gerbang dusun bagian selatan. Kun Leong terus mengikutinya dan terheran-heran. Kalau anjing ini ada yang memeliharanya, mengapa tinggalnya malah di luar dusun? Keadaan mulai sunyi dan anjing itu memasuki sebuah hutan kecil. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon muncullah dua orang yang membuat Kun Leong terkejut sekali. Mereka itu adalah Tian Hua Cinjin ketua Peklian Kau yang amat lihai bersama Bong Kai Tosu, pembantunya. Kun Leong terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa anjing yang mirip benar dengan Pek-Pek itu adalah anjing peliharaan ketua Peklian Kau ini untuk memancingnya. Dengan marah dia lalu memandang kepada ketua Peklian Kau itu dan terlambat dia ingat bahwa inilah kesalahan utamanya, yaitu memandang mata kakek itu. Begitu bertemu pandang, Kun Leong merasa seolah-olah pandang matanya melekat kepada sepasang mata yang bersinar aneh itu, kemudian dia mendengar suara Tian Hua Cinjin yang amat berpengaruh. Yap Kun Leong, berlututlah engkau. Tak pantas orang muda kurang ajar terhadap orang tua. Kun Leong tahu bahwa dia diserang dengan ilmu sihir, akan tetapi karena pandang matanya telah bertaut dan kepalanya pening, tak tahu harus berbuat apa, kedua kakinya seperti lumpuh dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut, tetap memandang kepada wajah kakek itu tanpa berkedip seperti terkena pesona. Melihat keadaan Kun Leong yang sudah tidak berdaya ini, Bong Kai Tosu yang memutar dan berada di belakang Kun Leong mengangkat tongkatnya dan siap untuk menghantamkan tongkatnya itu di kepala Kun Leong. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara menyalak-nyalak marah dan anjing berbulu putih yang kecil itu meloncat dan menerkam Bong Kai Tosu, langsung menggigit ke arah leher Tosu itu. Tentu saja Bong Kai Tosu terkejut akan tetapi dengan mudah dia menangkis dengan tangan kirinya, membuat anjing kecil itu terbanting dekat dengan Tian Hua Cinjin. Karena marah diserang anjing kecil itu, Bong Kai Tosu meluncurkan tongkatnya ke arah anjing itu. Cerap! Anjing itu menguik satu kali dan roboh tewas, darahnya muncrat-muncrat mengenal pinggir jubah Tian Hua Cinjin yang berada di dekat tempat itu. Bodoh kau! Tian Hua Cinjin berteriak kaget dan menegur pembantunya. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara melengking keras dan tampak sinar terang menyambar ke arah tubuh Bong Kai Tosu. Kakek ini terkejut, cepat berusaha mengelak dari serangan pedang yang bersinar kilat itu karena tongkatnya telah dipergunakan membunuh anjing tadi.
Namun gerakannya kurang cepat sehingga terdengar teriakan keras dan tubuhnya terjungkal lalu bergulingan sampai jauh, baru dia meloncat dengan pundak berdarah. Kiranya yang menyerangnya adalah seorang darah muda yang memegang pedang berkilauan, dan dia ini bukan lain adalah Yo Bikiok sedangkan pedang yang dipergunakan menyerang Bong Kaitosu adalah Lui Kongkiam, pedang rampasan dari tangan Leong Bukong itu. Keparat, berani kau membunuh anjingku, teriak Yo Bikiok marah. Sementara itu, Kun Leong juga telah sadar dari keadaannya terkena sihir itu maka dia cepat meloncat dan menerjang Tianhua Qingjin. Kakek ini berusaha mengerahkan ilmu sihirnya, akan tetapi betapa kagetnya bahwa tenaga sihirnya telah menjadi lemah sekali dan bahkan hampir lenyap. Tahulah dia bahwa ini disebabkan oleh darah anjing tadi, maka dia cepat mengerahkan tenaga sinkangnya menangkis. Des! Biarpun dia berhasil menangkis hantaman tangan kanan Kun Leong, namun dia tidak mampu menghindarkan tamparan tangan kiri Kun Leong yang mengenai dadanya. Dia terjengkang dan cepat meloncat lagi lalu melarikan diri diikuti pembantunya karena dia tahu bahwa melanjutkan pertandingan melawan pemuda itu amatlah berbahaya. Tamparannya tadi saja sudah membuat napasnya sesak dan muntah darah yang ditahannya di dalam mulutnya, tanda bahwa dia telah terkena hantaman sinkang yang membuatnya terluka di sebelah dalam dadanya. Setelah mereka berlari jauh, barulah ketua Peklian kau ini muntahkan darah dari mulutnya. Kun Leong yang sama sekali tidak menyangka-nyangka akan kemunculan darah yang dicari-carinya itu di tempat ini, memandang wajah Yo Bikiok. Hatinya penuh keheranan mendengar teriakan Bikiok yang mengaku bahwa anjing putih itu adalah anjingnya. Juga Bikiok memandang kepadanya. Dua pasang mata bertemu, bertaut dan sejenak mereka lupa keadaan. Pek-pek, aduh, Pek-pek, kenapa kau? Pek-pek mati. Subo, ibu guru. Pek-pek mati. Kun Leong merasa terkejut seperti disambar petir mendengar sebutan Pek-pek ini. Dia menengok dan melihat seorang anak perempuan berlutut di dekat bangkai anjing itu, memeluki bangkai itu sambil menangis. Anak perempuan itu berusia kurang lebih 4-5 tahun dan mendengar betapa anak itu menyebut Yo Bikiok dengan sebutan Subo, dia mengerti bahwa anak itu adalah murid darah cantik yang luar biasa ini. Pek-pek? Apakah nama anjing itu Pek-pek, Bikiok? Tanyanya, seperti dalam mimpi. Yo Bikiok mengangguk. Anjing muka itu? Yo Bikiok menggeleng kepalanya. Bukan anjingku, melainkan anjing muridku itu. Kun Leong memandang anak perempuan itu, jantungnya berdebar tegang. Anjing itu, yang juga bernama Pek-pek, telah mengenalnya. Tidak salah lagi, anjing itu pasti anjing kesayangannya dahulu itu. Bikiok, siapakah nama muridmu ini? Yo Bikiok tersenyum, akan tetapi pandang matanya masih dingin. Kau tanyalah dia sendiri. Kun Leong menghampiri anak perempuan yang masih terisak-isak menangis itu, lalu dia berlutut dan menyentuh pundaknya. Adik kecil, sudahlah jangan menangis. Biarpun sudah mati, Pek-pek mati dengan gagah perkasa melawan orang jahat. Anak perempuan itu menghapus air matanya dan mengangkat muka, memandang kepada Kun Leong dengan mata dan pipi basah. Wajah anak itu manis sekali dan satu kali pandang saja timbul rasa suka di hati Kun Leong. Biarlah aku akan mencarikan seekor anjing lain untukmu, kata Kun Leong karena merasa kasihan sekali. Akan tetapi sebetulnya dia ingin tahu dari mana anak itu mendapatkan Pek-pek yang telah mati. Aku tidak suka anjing lain, yang kusuka hanya Pek-pek, jawab anak itu, kembali air matanya mengucur ketika dia menengok dan memandang anjing yang ditembusi tongkat itu. Adik yang baik, siapakah namamu dan dari mana engkau dahulu mendapatkan anjing putih ini? Dia memang anjingku sejak dulu. Pek-pek adalah anjingku sejak dulu. Dan namamu? Namaku Yap In Hong. Ah! Wajah Kun Leong menjadi pucat seketika. Apa artinya ini? Dia meloncat dan menghadapi Bikiok. Darah itu tersenyum dan mengangguk. Dia memang adikmu, Kun Leong, jawab Bikiok tenang. Kun Leong memandang kepada anak perempuan itu lagi, hatinya tidak karuan rasanya, dilanda keharuan, keheranan dan juga keraguan. Benarkah ini adiknya, adik kandung yang selamanya belum pernah dilihatnya? Anak inikah peninggalan ayah bundanya yang telah meninggal dunia? Benarkah?
Anak itu pun memandang kepadanya dengan sepasang matanya yang lebar dan bersinar-sinar setelah tidak menangis lagi. In Hong, kau masih ingat akan nama Yap Kun Leong? Tanya Bikiok kepada muridnya yang masih kecil itu. Yap Kun Leong yang Subo ceritakan itu, yang kata Subo adalah kakak kandungku? Tentu saja Tecu, murid, ingat, jawab anak itu dengan suara yang lucu, namun jelas membayangkan kecerdikannya. Apakah Subo hendak mengatakan bahwa orang ini adalah kakakku itu? Yo Bikiok mengangguk dan Kun Leong lalu menghampiri anak itu, berlutut dan memegang kedua lengannya. Yap In Hong adikku, kau adalah adikku, engkau adik kandungku. Kun Leong merangkul dan teringatlah dia akan ayah bundanya yang tewas terbunuh orang, teringatlah dia akan perbuatannya yang melarikan diri dari orang tuanya sehingga mereka menderita kesengsaraan sampai akhirnya ditewaskan musuh. Kun Leong menggigit bibirnya menahan keharuan hatinya, memeluk dan mendekap muka anak perempuan itu ke dadanya. Akan tetapi In Hong meronta halus dan terpaksa dilepaskan oleh Kun Leong yang kini menatap wajah itu. Tampak olehnya kini betapa anak perempuan itu amat cantiknya. Teringat dia akan wajah ibunya. Mata dan mulut anak ini persis mata dan mulut ibunya. In Hong. Dia mengeluh dan memondong anak itu penuh kasih sayang. Mulai sekarang kita tidak akan saling berpisah lagi, adikku. In Hong juga memandang wajah Kun Leong penuh perhatian. Dia masih terlalu kecil untuk mengenal rasa keharuan karena perjumpaan ini. Sejak kecil dia tidak mengenal lagi ayah bundanya, apalagi kakaknya ini. Pertemuannya dengan Kun Leong hanya berkesan sebagai pertemuan dengan seorang laki-laki yang aneh dan asing. Biarpun dia dipondong, namun ketika dia membuka mulut bicara, dia menunjukkan kata-kata itu kepada Bikiok. Subo, apakah benar dia ini kakak kandungku seperti yang seringkali Subo ceritakan itu? Benar, In Hong. Dialah kakak kandungmu, jawab Bikiok yang biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu dan tetap dingin, namun di dalam hatinya dia merasa terharu juga menyaksikan pertemuan antara kakak dan adiknya yang selamanya belum pernah jumpa itu, pertemuan yang amat ganjil. Dia terharu karena teringat kepada dirinya sendiri yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi dia. Dia kenapa, In Hong? Dia kakakmu. Bikiok agak kecewa menyaksikan sikap muridnya yang seperti tidak senang hatinya itu. Kalau dia kakakku, kenapa begini jelek? Kun Leong tertawa dan Bikiok mengerutkan alisnya. Jelek? Mengapa kau bilang jelek? Rambutnya begitu sih. Kun Leong makin keras tertawa dan mencium pipi anak perempuan itu. Kau genit, ya. Dia menggoda dan mau tidak mau Bikiok tersenyum juga menyaksikan adegan itu. Bikiok, aku makin berhutang budi kepadamu dengan perjumpaan dengan adikku ini. Bagaimana engkau bisa bertemu dengan In Hong? Mari kita ke pondokku dan akan kuceritakan kepadamu, Kun Leong. Dengan memondong adiknya Kun Leong mengikuti Bikiok yang membawa pula bangkai anjing bulu putih yang terbunuh tadi. Mereka memasuki hutan kecil dan di tengah hutan itu terdapat sebuah pondok kecil dari kayu dan bambu. Amat sederhana akan tetapi cukup mungil dan menyenangkan karena dikelilingi oleh bermacam bunga yang sengaja ditanam oleh Bikiok sehingga pondoknya itu lebih menyerupai sebuah pondok taman yang sedap dipandang. Setelah membantu In Hong mengubur bangkai anjing Pek-Pek dan menghibur anak itu yang menangisi lagi kematian anjingnya, mereka masuk ke dalam pondok. In Hong yang masih kecil itu telah pandai menghidangkan minuman dan makanan, kemudian atas perintah gurunya dia disuruh ke kebun belakang untuk memetik sayur dan mempersiapkan masakan untuk siang nanti. Leongko, aku sudah pandai masak, katanya sebelum pergi, memamerkan kepandaiannya kepada kakaknya yang kini sudah tidak begitu asing lagi baginya. Wah, ingin aku mencoba masakanmu, In Hong, kata Kun Leong dengan sikap memuji. Tunggu saja. Akan kubuatkan masakan sayur yang amat lezat untukmu. Akan tetapi. Mengapa? Teruskan. Lain kali rambutmu jangan dipotong seperti itu lagi, ya? Biarkan panjang dan bagus. Kun Leong mengangguk-angguk dan memandang dengan gembira betapa adiknya itu berlompatan meninggalkan mereka berdua, menuju ke belakang pondok. Dia termenung dan sambil tersenyum-senyum dia teringat akan semua pengalamannya. Tanpa disadarinya dia meraba kepala dan rambutnya yang masih pendek, rambut yang kusut dan kacau, tersembul ke sana-sini.
Bikiok yang melihat semua itu tersenyum lagi, agaknya dapat mengikuti jalan pikiran Kun Leong. Agaknya memang sudah nasib kepala dan rambutmu yang selalu menjadi sasaran celaan orang, Kun Leong. Heh. Oh, agaknya begitulah. Dahulu engkau berkepala gundul kelimis, mengingatkan orang kepada seorang pendeta. Memang kemana-mana aku disangka pendeta. Bikiok, sekarang ceritakanlah bagaimana engkau dapat berjumpa dengan adikku dan dengan Pek Pek. Perjumpaan itu secara kebetulan saja, Kun Leong. Pada suatu hari, 3 bulan yang lalu, aku melihat orang berkerumun di sebuah pasar kota tak jauh dari sini. Ketika aku mendekat, kiranya orang-orang itu mengerumuni seorang nenek tua yang sedang sakit payah. Yang menarik mereka adalah karena nenek ini menawarkan seorang anak perempuan dan seekor anjing putih, menawarkan kepada siapa yang merasa dirinya ahli silat untuk mengambil murid anak itu dan memelihara anjingnya. Tentu saja hal ini mengherankan semua orang. Mengapa nenek itu hendak memberikan anak kecil yang diaku sebagai cucunya itu kepada orang yang pandai ilmu silat? Nah, terjadilah keributan karena anak perempuan kecil, yaitu adikmu, menarik hati beberapa orang laki-laki yang kulihat sikapnya ceriwis dan agaknya mempunyai niat buruk terhadap adikmu yang biarpun masih kecil sudah kelihatan cantik itu. Terjadilah adu kepandaian karena nenek itu kukuh dengan tuntutannya bahwa siapa yang terpandai ilmu silatnya, dialah yang berhak memiliki anak dan anjing itu. Siapakah nenek tua yang menawarkan In Hong dan Pek Pek itu? Nanti dulu, kulanjutkan ceritaku. Karena aku tidak ingin melihat anak perempuan itu terjatuh ke tangan seorang di antara laki-laki yang kasar dan saling berebutan, yang mengeluarkan kata-kata kotor mengenai diri In Hong. Aku lalu turun tangan merobohkan dan mengusir mereka semua. Kemudian aku membawa nenek Poa itu bersama In Hong dan Pek Pek ke pondokku. Sayang nenek Poa hanya dapat hidup sepekan lamanya, namun sebelum dia meninggal dunia, dia telah menceritakan semua riwayat In Hong sehingga tahulah aku bahwa Yap In Hong adalah adik kandungmu. Aduh, untung ada engkau, Bikiok. Andai kata adikku terjatuh ke tangan orang jahat, betapa mungkin aku dapat bertemu dengannya. Ah, belum tentu. Dari cerita Poama aku mendengar kematian ayah bundamu yang dikeroyok oleh para datuk. Aku sudah tahu pula tentang hal itu, dan semua pembunuh ibuku telah tewas, sungguh pun bukan tewas oleh tanganku, terima kasih kepada Tian untuk itu. Akan tetapi harap kau ceritakan riwayat In Hong setelah kedua orang tuaku itu tewas di Taigoan. Menurut penuturan Poama, ketika ayah bundamu tewas bersama semua keluarga Teng yang budiman, adikmu berhasil dibawa lari oleh Po Amha dan Pek Pek yang oleh ayahmu diam-diam dibawa pula ke Taigoan secara sembunyi dari kota Lengkok, mengikuti pelarian ini. Dengan susah payah Po Amha menyembunyikan adikmu itu dan merantau sampai jauh. Namun karena dia sudah tua, maka tentu saja dia dan adikmu menjalani hidup yang serba kekurangan dan amat sukar, bahkan akhirnya, setelah adikmu berusia 4 tahun lebih, Po Amha sering jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang cuci pakaian. Karena merasa bahwa tak mungkin dia dapat hidup lebih lama lagi, dia mencari akal dan menawarkan adikmu itu dan Pek Pek kepada orang-orang di pasar itu. Budi Po Amha terhadap adikku sukar dapat dibalas, apalagi dia telah meninggal dunia. Akan tetapi, Bikiok, mengapa dia menawarkannya kepada orang yang pandai ilmu silat? Menurut pengakuan Po Amha ketika kutanya, dia berkata bahwa adikmu itu adalah keturunan ayah ibu pendekar, sudah sepantasnya kalau adikmu itu menjadi murid orang pandai pula agar kelak dapat membalaskan kematian orang tuanya. Pula kalau yang melindungi seorang ahli silat yang lihai, tentu keselamatannya terjamin. Aduh, sungguh luhur budi Po Amha itu. Kun Leong menarik napas panjang dan merasa terharu sekali. Memang benar, padahal dia hanyalah seorang pelayan di rumah keluarga Teng di Taigoan. Kun Leong menarik napas panjang. Kebajikan tidak memilih kedudukan maupun keadaan harta seseorang, bahkan biasanya, makin tinggi kedudukan seseorang dan makin banyak jumlah harta seseorang, makin jauhlah dia dari kebajikan. Orang yang tidak pernah merasakan kemiskinan, betapa mungkin menaruh rasa belas kasihan kepada orang miskin. Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan, betapa mungkin merasa iba kepada orang kelaparan? Budi yang dilimpahkan Po Amha terhadap In Hong berdasarkan kasih tanpa mengingat lagi akan kepentingan dirinya sendiri. Sungguh budi yang sukar ditemukan di antara 1000 orang.
Aku yakin bahwa ayah bundamu yang namanya terkenal di seluruh dunia Kang Ou tentulah merupakan orang-orang gagah yang sudah tak terhitung banyaknya menolong manusia lain, maka biarpun mereka sendiri mengalami nasib buruk, namun putrinya selalu dilindungi oleh bintang penolong. Dan engkau adalah seorang di antara bintang-bintang penolongnya. Aku tidak masuk hitungan. Engkau terlalu merendahkan diri. Entah sudah berapa kali engkau menolongku. Seingatku, ketika aku hanyut di sungai, engkau pula menolongku dengan peringatan tentang Bokor setelah engkau bersama gurumu menyelamatkan aku dari tangan Kuyeng Niochu, betapa engkau menyembunyikan aku di Guha Dan. Sudahlah, semua itu tidak ada gunanya dibicarakan kembali. Engkau pun telah menyelamatkan aku ketika aku hendak disiksa dan mukaku hendak dirusak oleh Toat Beng Hoatsu. Kemudian engkau menyelamatkan aku dan malah mengorbankan diri menyerah ketika kita bersembunyi di dalam guha sehingga engkau menjadi tawanan pasukan pemerintah. Kun Leong tersenyum. Memang di antara kita, siapa yang terancam bahaya harus ditolong oleh yang lain. Kalau kita tidak saling tolong-menolong, betapa akan lebih sengsaranya hidup ini. Kalau seluruh manusia di dunia ini saling menolong dan saling membantu, tentu dunia ini sudah berubah menjadi sorga. Akan tetapi, satu hal membuat aku kagum bukan main dan terheran-heran, Bikiok. Bagaimana engkau sekarang bisa begitu lihai? Kulihat ilmu kepandaianmu meningkat 10 kali lipat. Bahkan aku berani bertaruh bahwa ilmumu telah mencapai tingkat lebih tinggi daripada tingkat yang dimiliki gurumu dahulu. Pada saat itu dengan suara nyaring gembira, In Hong memberitahukan bahwa masakannya telah matang. Mereka bertiga lalu makan dan dengan setulus hati Kun Leong memuji masakan sayur yang dibuat adiknya. Karena selama beberapa bulan hidup berdua dengan gurunya In Hong diajar masak, dan memang suka masak, maka anak kecil ini benar-benar sudah pandai membuat masakan sayur yang bumbunya sedap. Sehabis makan, Bikiok memberi kesempatan kepada In Hong untuk ikut bercakap-cakap, akan tetapi dia melihat bahwa muridnya itu masih belum dapat membiasakan diri menghadapi seorang kakak maka biarpun dia sudah ramah sekali, tetap saja masih kaku terhadap Kun Leong. Rasa kasih sayang antara saudara sekandung terjalin karena kebiasaan hubungan sehari-hari, sedangkan kedua orang kakak beradik ini selama hidup mereka baru sekarang saling bertemu. Kemesraan di hati Kun Leong hanya terdorong oleh keharuannya mendapat kenyataan bahwa anak itu adalah adiknya, adik kandung satu-satunya. Namun perasaan seperti ini belum terasa oleh In Hong, maka dia pun hanya menganggap Kun Leong sebagai seorang laki-laki yang manis budi, yang menganggapnya sebagai adiknya. Setelah mereka duduk bercakap-cakap berdua lagi, Kun Leong mengulangi pertanyaannya tentang kelihayan Bikiok yang dalam waktu singkat memperoleh kemajuan yang amat luar biasa itu. Kun Leong, percayalah, kalau bukan engkau, sampai mati pun aku tidak akan membuka rahasia ini. Engkaulah satu-satunya orang yang akan mendengar rahasiaku ini. Mendengar ucapan yang dikeluarkan dengan suara dan sikap sungguh-sungguh itu, tak disadarinya lagi saking herannya Kun Leong bertanya. Mengapa aku? Ya, justru karena engkaulah. Kun Leong tersenyum. Terima kasih, Bikiok. Ini menunjukkan bahwa engkau amat percaya kepadaku. Nah, aku siap mendengar rahasia besar itu. Kun Leong, aku memperoleh kemajuan pesat setelah aku mempelajari ilmu kesaktian yang terdapat di dalam bokor pusaka yang diperebutkan itu. Heh? Kun Leong mencelat bangun dari bangkunya mendengar ini, saking heran dan kagetnya. Engkau marah? Bikiok bertanya, sikapnya seperti menantang. Mengapa marah? Kun Leong menggeleng kepalanya, matanya menjadi bundar ketika memandang wajah darah itu. Aku hanya kaget dan heran karena tidak menyangka-nyangka. Yang ku ketahui adalah bahwa bokor pusaka yang diperebutkan itu setelah ditemukan, ternyata palsu. Memang kami yang memalsukan, mendiang Subo dan aku. Kun Leong mengangguk-angguk. Cerdik sekali. Pantas semua tidak berhasil, bahkan Chia Supek sendiri, dan bahkan Panglima Tehu sendiri, sampai dapat dikelabui. Hebat sekali siasatmu itu, Bikiok. Mana aku bisa? Semua ini adalah siasat mendiang Subo. Ketika bokor terjatuh ke tangan Subo, Subo cepat membuat tiruannya pada seorang tukang emas yang segera dibunuhnya pula setelah pembuatannya selesai dan persis betul. Tidak ada seorang pun mengetahui akan pembunuhan ini. Lalu Subo menyuruh aku menyimpan bokor yang tulen sedangkan dia membawa yang palsu,
hal ini menurut Subo adalah karena orang-orang tentu akan mengejar Subo, bukan aku yang hanya seorang muridnya. Dugaan Subo benar, bokor palsu yang diperebutkan sedangkan yang asli berada di tanganku, kusembunyikan baik-baik. Sayang sekali, siasat Subo yang berhasil baik itu tidak dapat dinikmati oleh Subo sendiri yang keburu tewas. Maka aku lalu menyelidiki isinya, menemukan rahasia tempat penyimpanan kitab-kitab dan harta pusaka. Bokor itu kumusnahkan kitabnya kubawa dan kupelajari, sedikit harta kubawa sebagai bekal. Nah, dari sebagian kitab itulah aku memperoleh kemajuan ilmu silatku. Kun Leong menjadi kagum bukan main. Hebat! Baru sebagian saja sudah amat luar biasa, apalagi kalau kau mempelajarinya semua. Memang hebat sekali, Kun Leong. Dan harta itu pun cukup banyak. Dan begitu berjumpa denganmu, tekadku sudah bulat bahwa semua harta pusaka dan kitab-kitab itu adalah untuk kita. Aku tidak dapat hidup sendiri, menguasai pusaka sedemikian banyaknya. Kita? Iya, kau pun berhak. Bukankah engkau yang mula-mula menemukan bokor itu dari dalam sungai? Engkau yang menemukan, aku yang menyelamatkannya dari tangan orang-orang yang memperebutkannya. Jadi kita berdua, bertiga dengan In Hong, yang berhak memilikinya. Karena itu, Kun Leong, marilah kita pergi ke tempat rahasia itu, bersama In Hong dan hidup bertiga penuh kebahagiaan di sana. Kun Leong mengerutkan alisnya, memandang tajam. Sejenak mereka berpandangan, dua pasang sinar mata bertemu, bertaut, saling menjajaki dan menyelidiki. Kemudian Bikiok menghela napas dan berkata, Kun Leong, aku masih mencintamu, sejak dulu sampai sekarang dan sampai mati. Selama ini, tidak ada seorang pun pria yang menarik hatiku. Bikiok, jangan kau berkata demikian. Kun Leong, apakah kau tidak cinta padaku, setelah segala yang kulakukan terhadap adik kandungmu? Kun Leong cepat bangkit berdiri, menjura dan membungkuk. Untuk budimu itu, sampai mati pun aku tidak akan melupakannya, Bikiok. Akan tetapi cinta. Kurasa. Dia tidak tega untuk berterus terang dengan kata-kata, hanya menggelengkan kepalanya. Kun Leong, suara Bikiok gemetar. Ya. Lupakah kau? Ya. Ketika kita bersembunyi di dalam guha gelap itu. Lalu. Kau telah menciumku. Engkau telah menciumi mataku. Semenjak saat itulah aku jatuh cinta padamu sampai sekarang dan sampai selamanya. Kun Leong ingin menampar kepalanya sendiri kalau dia teringat akan semua sifat ugal-ugalannya dahulu. Karena sifatnya itu, main-main dan menggoda darah cantik, dia melibatkan diri dalam pertalian cinta-mencinta yang amat ruwet dan berekor panjang. Andai kata dia dahulu tidak mencium mata Bikiok, tentu tidak akan begini jadinya. Belum tentu gadis yang pada dasarnya berwatak dingin ini jatuh cinta padanya. Dia mengangkat muka memandang. Memang cantik luar biasa darah ini, dan terutama matanya. Bukan salahnya kalau dia dahulu mencium mata itu. Sekarang pun, jarang ada sepasang mata seindah itu. Bikiok, dahulu pun sudah kukatakan bahwa aku tidak mencinta padamu. Pada waktu itu, aku tidak mencinta siapa-siapa. Cinta tidak mungkin bisa dipaksakan dan aku tidak sudi menjadi seorang perayu yang mempergunakan senjata cinta palsu untuk menjatuhkan hati seorang wanita. Aku telah berterus terang kepadamu waktu itu, dan sekarang aku pun hendak berterus terang bahwa lebih-lebih sekarang ini, tidak mungkin bagiku untuk mencintamu atau wanita lain karena aku telah mencinta seorang gadis lain. Oh! Wajah itu berubah pucat dan sinar mata yang indah itu seolah-olah lampu yang menjadi hampir padam, sayu tanpa cahaya lagi. Maafkan aku, Bikiok, bisik Kun Leong sambil menunduk karena menyaksikan sinar mata itu dia merasa jantungnya seperti ditikam, tidak sampai hatinya untuk memandang. Putri Chinlingsan. Akhirnya, setelah hening beberapa lamanya yang merupakan keheningan yang mencekam hati Kun Leong, terdengar suara Bikiok, suaranya lirih dan tergetar. Kun Leong menggeleng kepala. Bukan dia, Bikiok dan kuceritakan pun engkau tidak akan mengenalnya. Kami pun dipisahkan secara keji dan sekarang aku sedang hendak mencarinya, mungkin ke Tibet, entah akan berjumpa lagi dengan dia atau tidak aku belum dapat memastikannya. Memang sudah nasibku harus berpisah selalu dari orang-orang yang kucinta.
Mula-mula dengan ayah bundaku, lalu dengan adik kandungku, kemudian dengan gadis yang kucinta. Dan sekarang dengan adik kandungmu lagi. Kun Leong mengangkat mukanya memandang. Wajah Dara itu tetap cantik, tetapi pucat dan bertambah dingin, namun suaranya tidak tergetar lagi, bahkan terdengar nyaring dan penuh tantangan. Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, Kun Leong. Engkau tidak mau hidup bersama kami berdua di tempatku. Baik, nah, pergilah sekarang juga. Tapi adikku, In Hong. Dia itu aku yang menemukannya, dan dia adalah muridku. Kalau engkau hendak berkumpul dengan dia, nah, ikutlah dengan kami. Kalau tidak, pergilah. Akan tetapi kau ingat selalu, aku tetap cinta padamu, sampai mati pun aku akan tetap cinta padamu, maka setiap orang wanita yang merebutmu dari tanganku, dia akan mati di tanganku pula. Dikyo. Aku sudah bicara. Pergilah. Aku harus membawa adikku bersamaku. Tidak boleh. Dikyo, harap kau suka berpikir panjang, suka berlaku adil dan bersikap bijaksana. Dia adalah adikku, adik kandungku. Kakak kandung macam apa kau ini? Aku yang menemukannya, kalau tidak entah apa jadinya dengan dia. Dia muridku, tidak boleh kau bawa seenakmu begitu saja. Akan tetapi, dia adik kandungku. Dia adalah satu-satunya manusia yang kucinta di dunia ini. Dan kaulah satu-satunya manusia yang kucinta, akan tetapi engkau tega menghancurkan pengharapan dan kebahagiaanku. Tidak, aku tidak akan membiarkan engkau membawa pergi In Hong. Dikyo, aku amat tidak suka kalau terpaksa harus bertengkar denganmu. Engkau sahabat yang paling baik. Harap jangan memaksa aku menggunakan kekerasan terhadapmu. Sombongnya. Kau kira aku takut kau menggunakan kekerasan? Jangan harap akan dapat membawa pergi In Hong tanpa melalui mayatku. Keduanya berdiri saling pandang, Kun Leong penuh permohonan, Dikyo penuh kedukaan dan kemarahan. Sampai lama keduanya hanya saling pandang, kemudian terdengar kata-kata Kun Leong, membujuk dan halus. Dikyo, kumohon padamu, ikhlaskanlah seorang kakak berkumpul kembali dengan adik kandungnya. Kun Leong. Aku pun mengharapkan agar kau suka memenuhi hasrat seorang wanita yang mencinta pria idaman hatinya, namun hasilnya sia-sia. Pendeknya, engkau hanya mempunyai dua pilihan. Pertama, engkau tinggal bersama dengan kami, hidup bertiga dan kita bersama membesarkan dan mendidik In Hong, suka menerima pelayananku sebagai seorang kekasih, sebagai seorang istri yang mencintamu dengan seluruh jiwa raganya, atau kau pergi dari sini dan kita tidak akan saling bertemu lagi. Kecuali kalau kau membela calon istrimu yang tentu akan kucari dan kubunuh. Dikyo. Kau kejam. Kun Leong mulai marah. Kau lebih kejam lagi, bentak Dikyo. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan. Silakan. Kun Leong menerjang ke depan, maksudnya untuk merobohkan Dikyo dengan totokan dan membuat Dara itu tidak berdaya lagi agar dia dapat membawa pergi In Hong dari tempat itu. Betapapun kagumnya terhadap pribadi Dara ini, baik kecantikan lahirnya maupun budi pertolongannya, namun dia tidak merelakan adiknya berpisah lagi darinya dan dididik oleh Dikyo yang betapapun adalah murid dari datuk kaum sesat yang terkenal sebagai seorang iblis betina yang amat kejam dan mengerikan. Dia harus membawa pergi adiknya, mendidiknya menjadi seorang wanita yang penuh kelembutan, halus lembut lahir batinnya, wanita 100%, tidak seperti Dikyo yang menyembunyikan kekerasan dan keganasan di balik kelembutan dan kecantikan. Plak plak plak. Kun Leong terkejut sekali. Lengannya bertemu dengan lengan gadis itu yang menangkis dan balas memukul lalu ditangkisnya. Pertemuan kedua lengan itu membuat dia dapat merasakan kehebatan tenaga sinkang yang keluar melalui lengan itu, sinkang yang mengandung hawa panas seperti api membara. Hebat! Serunya karena harus diakuinya bahwa tingkat sinkang dari gadis ini tidak kalah oleh tingkat para datuk kaum sesat yang pernah dilawannya. Kun Leong mendesak dengan gerakan cepat, mainkan Im Yang Sin Kun dan mengerahkan tenaga Pek In Chiang, tangan awan putih, sehingga dari kedua telapak tangannya mengepul uap putih. Tentu saja dia hanya mengerahkan tenaga dan mengarahkan pukulan untuk membuat gadis itu tidak berdaya, sama sekali tidak ingin melukainya dengan hebat, apalagi membunuhnya. Wut! Cut!
Dua telapak tangan yang mengeluarkan uap putih itu menyambar, yang kiri menotok ke arah lambung, yang kanan mencengkeram ke arah pundak. Hei Yit! Bikiok memekik, tubuhnya mencelat ke belakang, berjungkir balik dan ketika Kun Leong melanjutkan serangannya dengan mengejar terus, dia menggerakkan kedua tangannya menyambut dengan sampokan dari samping yang keras sekali. Plak! Duh! Kembali Kun Leong merasa betapa kedua lengannya terpental, akan tetapi dia melihat gadis itu terhuyung sedikit. Kalau Kun Leong menggunakan seluruh sinkangnya, tentu akibatnya lebih hebat lagi. Akan tetapi hanya sebentar Bikiok terhuyung karena dia sudah cepat membalik dan tiba-tiba dia meloncat ke atas, seperti seekor burung Garuda menyambar turun, tubuhnya menerjang dari atas, kedua tangannya mencengkeram ke arah ubun-ubun dan leher, dibarengi dengan lengking tajam menggetarkan jantung. Hiat! Kun Leong mendengus dan cepat menangkis dengan kedua lengannya karena dia melihat betapa aneh dan ganasnya serangan dari atas ini. Kini dia mengerahkan lebih banyak tenaga karena maksudnya agar darah itu terpelanting sehingga dapat ditotoknya. Namun betapa kagetnya ketika baru saja lengannya menyentuh lengan gadis itu dalam tangkisan, lengan gadis itu meleset seperti seekor belut licinnya dan pada saat tubuh gadis itu turun, kedua tangannya yang berhasil menyelinap licin itu menotok ke arah jalan darah di dada dan leher Kun Leong. Hem! Kun Leong mendengus penasaran. Dia yang ingin menotok, malah diserang totokan. Betapa cepat dan hebatnya gerakan gadis ini. Dia dapat juga menangkis dan kini, sambil menangkis dia menggunakan sinkang yang dilatihnya dari Bun Huat Tosu, yaitu yang mengandung tenaga membetot. Dengan sinkang ini, begitu kedua lengannya menangkis, dia dapat melakukan gerakan yang sama dengan yang dilakukan Bikiok tadi, yaitu kedua lengannya menyelinap dan kedua lengan gadis itu seperti tersentak kaget dan gadis itu tidak berdaya ketika dengan cepatnya kedua tangan Kun Leong melakukan totokan pada kedua pundak Bikiok sambil berkata, "Maafkan aku, Bikiok." Cus! Cus! Plak! Plak! Betapa kagetnya hati Kun Leong. Kedua totokannya itu tepat mengenai sasaran, yaitu pada jalan darah di bawah pundak depan, agak di sebelah atas kedua buah dada gadis itu, akan tetapi jari-jari tangannya bertemu dengan kulit dan daging lunak halus seolah-olah tidak ada jalan darahnya dan gadis itu tidak apa-apa, malah sebagai hadiahnya, 2 kali telapak tangan gadis itu menampar pipinya. Tamparan ini mengenai sasaran dengan tepat karena Kun Leong sedang melongo keheranan ketika totokan-totokannya tidak membawa hasil sama sekali. Setelah ditampar, barulah dia sadar bahwa ternyata Bikiok telah memiliki ilmu memindahkan jalan darah dan melindungi bagian yang tertotok sehingga totokannya tadi mengenai tempat hampa. Bikiok yang sudah marah itu menyerang kalang kabut dan harus diakui oleh Kun Leong bahwa gadis ini mempunyai dasar ilmu silat yang amat aneh dan ampuh, hanya belum terlatih baik. Diam-diam dia bergidik. Katanya tadi baru mempelajari sebagian saja. Kalau sudah mempelajari seluruh kitab pusaka milik Panglima Tehu yang berada di tempat rahasia, kitab pusaka yang tentu belum ditemukan oleh Panglima itu sendiri, entah bagaimana hebatnya gadis ini. Dia terus mengelak dan menangkis, kadang-kadang membalas dengan totokan yang selalu gagal, sambil berpikir-pikir bagaimana sebaiknya menjatuhkan gadis yang amat lihai ini. Biar kuhabiskan saja napasnya, pikir Kun Leong. Dia kini main mundur, bahkan membuat langkah-langkah yang diambil intisarinya dari kitab Keng Lun Tai pun dari Bun Ong. Langkah ini pendek-pendek saja, amat ringan baginya, namun membuat Bikiok yang mengejarnya terus itu harus berputaran dan menggunakan banyak tenaga ginkang. Sampai 100 jurus lebih Kun Leong mempermainkan Bikiok, berputaran dan membuat gadis itu seolah-olah seorang anak-anak yang bermain-main mengejar bayangannya sendiri. Namun hebatnya, Bikiok terus menyerang dan tidak pernah kelihatan mengendor serangannya. 200 jurus telah lewat. Dan Kun Leong mulai berkeringat, akan tetapi Bikiok masih terus menerjangnya dan tidak terdengar napas gadis itu memburu. Celaka, pikir Kun Leong. Dia gagal lagi. Agaknya ada suatu cara latihan napas dalam kitab di tempat rahasia yang ditunjukkan oleh Bokor itu, yang membuat napas gadis itu menjadi amat kuatnya melebihi kuatnya napas seekor kuda. Wah, kalau begini tak mungkin aku dapat merobohkannya, pikir Kun Leong sambil cepat menghindarkan diri dari terjangan kedua kaki yang bentuknya indah membayang di balik kain celana sutera tipis itu akan tetapi keindahan yang berbahaya karena mengandung tendangan maut.
Memang tadi terpikir olehnya untuk mempergunakan satu-satunya ilmu yang menjadi simpanannya, yaitu Tikai Beng, akan tetapi dia tidak tega. Ilmu ini kalau digunakan akibatnya akan menyedot sinkang lawan dan tentu saja dia tidak tega menggunakan ini dalam menghadapi Bikiok. Dia maklum betapa sukar dan lama menghimpun sinkang, apalagi sinkang seperti yang dimiliki Bikiok. Kalau dia menghendaki agar Bikiok roboh tanpa memperdulikan keselamatannya, kiranya tidak nanti gadis itu sampai dapat menyerangnya terus selama 200 jurus. Yang sulit adalah karena dia ingin merobohkan gadis ini tanpa melukai atau menyakiti. Setelah mereka bertanding dengan hebat dan cepatnya sehingga bagi orang lain yang tampak hanyalah dua bayangan berkelebatan saja itu selama hampir 300 jurus dan tidak nampak gadis itu lelah atau mau mengalah sedikit pun, Kun Leong mengambil keputusan untuk mempergunakan Tikai Beng. Maafkan aku, Bikiok. Plak. Plak. Oh. Bikiok mengeluh dan matanya yang amat indah itu, terbelalak memandang wajah Kun Leong ketika kedua tangannya yang bertemu dengan lengan Kun Leong itu melekat pada lengan dan tidak dapat ditariknya kembali, dan yang mengejutkannya adalah ketika dia merasa betapa tenaga sinkangnya menerobos keluar seperti air hujan membanjir. Melihat sepasang mata yang amat indah dan amat dikaguminya itu terbelalak kaget dan ngeri, Kun Leong menjadi tidak tega dan memejamkan matanya agar tidak melihat mata itu. Berani kau menyerang Subo, ibu guru? Tiba-tiba terdengar bentakan anak kecil dari belakang dan, buk. Buk, dua buah kepalan menghantami pinggulnya. Kau orang jahat. Kau bukan kakak kandungku. Kakak kandungku tidak akan jahat terhadap Subo. Lepaskan Subo. Lepaskan. Buk 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 buk. Kedua kepalan kecil itu terus menghantam pinggul Kun Leong. Kun Leong terkejut sekali mendengar suara In Hong ini. Cepat dia menyimpan kembali tenaga Tikai Beng sambil melompat mundur. Yo Bikiok berdiri dengan napas agak memburu, wajahnya agak pucat dan sejenak memejamkan mata dan membereskan napasnya. Kemudian dia membuka matanya memandang Kun Leong dengan terbelalak penuh rasa penasaran akan tetapi juga kagum. Kau. Dia tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Kau orang jahat, aku tidak mau dekat denganmu. In Hong berteriak lagi sambil lari mendekati Bikiok dan merangkul pinggang darah ini seperti hendak melindungi gurunya. Kun Leong menarik napas panjang. Maafkan aku, Bikiok. Sudahlah, pergilah, akan tetapi ingat akan semua kata-kataku. Bikiok berkata. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.